Selamat pagi anak-anak, kita pagi hari ini melanjutkan pertemuan atau sesi yang ketujuh, di mana sesi yang keenam kemarin kita sudah membahas tentang pemilihan topik. Ingat, ditemukan situs Kerajaan Majapahit. Kemudian yang kedua, pengumpulan data atau sumber, sudah saya jelaskan di sesi 6. Dan sesi 6 yang terakhir kemarin, verifikasi atau verifikasi. Ini kritik sumber. Mengapa perlu kritik sumber dalam sejarah? Kalau kita mengumpulkan data-data ini, mungkin ada data yang mitos, legenda, ya. Nah, itu perlu dikritiki, ya, perlu dikritisi, ya. Makanya kritik sumber ini penting sekali, ya. Kemudian sekarang adalah interpretasi atau penafsiran. Jadi kalau sudah pengumpulan data, kemudian kritik sumber, maka kita harus menafsirkan, ya, menafsirkan. Bagaimana kita menafsirkan suatu data yang sudah terkumpul, ya, itu perlu penafsiran, ya. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Jadi topiknya tadi kan Majapahit. Setelah selesai mengikuti langkah-langkah 1 sampai 4, baru kita buat buku, kita tulis, yaitu historiografi. Nah, ini gambaran interpretasi. Jadi orang interpretasi itu beda-beda, ya. Oh, ini orang mau masuk ke hotel. Oh, ini bukan orang mau masuk ke hotel, ini undangan, ya. Mungkin berupa badut dan lain sebagainya, namanya interpretasi. Nah, kita lanjutkan tadi perkembangan historiografi, ya, perkembangan historiografi, ya. Perkembangan historiografi itu adalah terbentuk dari dua kata. Jadi penulisan sejarah atau historiografi itu terbentuk dari dua kata. Yang pertama histori dan kedua grafi. Artinya sejarah dan grafi, ya. Kemudian historiografi itu sendiri, ya, adalah tulisan sejarah, baik itu bersifat ilmiah maupun yang tidak bersifat ilmiah. Itu pengertian historiografi, ya. Nah, jenis-jenis historiografi. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Ini dia punya ciri-ciri, ya, punya ciri-ciri. Ciri yang pertama, ya, ciri yang pertama adalah religiosentris. Jadi pengertian religiosentris ini adalah istana sentris atau keluarga kerajaan sentris. Mengapa demikian? Ya, karena segala sesuatu itu dipusatkan pada raja. Jadi religiosentris ini segala sesuatu dipusatkan pada raja, pada istana. Oleh karena itu disebut istana sentris. Ya, itu yang pertama, ciri-ciri yang pertama. Ciri yang kedua bersifat feodalistis atau aristokratis. Jadi yang kedua, ciri historiografi tradisional itu bersifat feodalistis dan aristokratis. Jadi feodalistis ini tuan tanah. Tuan tanah yang berkuasa tanah-tanah. Aristokratis ini sebenarnya feodal ini buatan dari Belanda. Ingin supaya orang Belanda itu kerjasama dengan tuan-tuan tanah. Jadi feodalisme ini akan mengganggu perkembangan, ya. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, religio magis, ya. Religio magis ini berhubungan dengan kepercayaan dan hal-hal gaib, ya. Jadi ada hubungannya dengan kepercayaan dan hal-hal gaib. Itu religio magis. Kemudian ciri yang keempat, tidak begitu membedakan
hal-hal yang khayal dan hal-hal yang nyata. Jadi menyampur aduk hal-hal khayal, jadi hal-hal khayal dan hal-hal nyata. Ini tidak bisa membedakan. Contoh, ini ada beberapa cuplikan tentang hal-hal yang khayal dan hal-hal yang nyata. Kita lihat cuplikan film. Halusinasi yang muncul ketika seseorang mengembangkan kemampuan spiritual pada diri mereka disebabkan oleh Halo guys, balik lagi sama saya Animus Sang Indigo. Banyak sekali kendala yang akan dihadapi oleh seseorang yang sedang menggali kemampuan supranatural yang ada pada diri mereka. Salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah membedakan antara halusinasi dengan kejadian nyata yang berhubungan dengan supranatural. Halusinasi terkadang muncul ketika seseorang terlalu berlebihan menanggapi kejadian-kejadian yang sejatinya tidak bersangkutan dengan supranatural, namun selalu dikaitkan dengan kejadian di luar nalar. Karena halusinasi yang terlalu berlebihan pada diri seseorang saat mengembangkan kemampuan supranatural tentu saja akan berdampak buruk untuk diri orang tersebut. Dalam video kali ini saya akan membahas beberapa perbedaan antara halusinasi dengan kejadian nyata yang bersangkutan Itulah pada ciri-ciri historiografi tradisional yang keempat, yaitu tidak begitu membedakan hal-hal yang khayal dan yang nyata ya. Saya kira itu materi pagi hari ini. Semoga materi pagi hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kalian untuk sesi ke-8 pertemuan yang akan datang. Terima kasih.